Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Asri Hairunisa, Lufiana Zulfa, dan Nurliza Salsabila akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah program parenting dengan materi peran emotional quotient atau EQ bagi anak usia dini. Yang pertama yaitu pengertian kecerdasan emosional. Istilah kecerdasan emosional pertama kali dilontarkan tahun 1990 oleh psikolog Peter Salovey dari Harvard University dan John Mayer dari University of New Hampshire untuk menerangkan kualitas-kualitas emosional yang tampaknya penting bagi keberhasilan. Kualitas-kualitas ini antara lain adalah empati, mengungkapkan dan memahami perasaan, mengendalikan amarah, kemandirian, kemampuan menyesuaikan diri, disukai, kemampuan memecahkan masalah antar pribadi, ketekunan, kesetiakawanan, keramahan, dan sikap. Kecerdasan emosional atau yang sering disebut EQ sebagai himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan sosial yang melibatkan kemampuan pada orang lain, memilah-milah semuanya dan menggunakan informasi ini untuk membimbing pikiran dan tindakan. Selanjutnya ada unsur kecerdasan emosional anak usia dini. Ada 7 unsur utama pada kecerdasan emosional anak usia dini, yaitu yang pertama ada keyakinan, merupakan perasaan kendali dan penguasaan seorang anak terhadap tubuh, perilaku dan dunia, serta perasaan bahwa anak lebih cenderung berhasil daripada tidak dalam apa yang dikerjakannya, dan bahwa orang-orang dewasa akan bersedia menolongnya. Yang kedua adalah rasa ingin tahu, merupakan perasaan bahwa menyelidiki segala sesuatu itu bersifat positif dan menimbulkan kesenangan. Yang ketiga, niat, merupakan menggambarkan hasrat dan kemampuan untuk berhasil dan untuk bertindak berdasarkan niat itu dengan tekun. Yang keempat, kendali diri, merupakan kemampuan untuk menyesuaikan dan mengendalikan tindakan dengan pola yang sesuai dengan usia dan merupakan suatu rasa kendali batin. Yang kelima, ada keterkaitan, merupakan kemampuan untuk melibatkan diri dengan orang lain berdasarkan pada perasaan saling memahami. Yang keenam, kecakapan berkomunikasi, merupakan keyakinan dan kemampuan verbal untuk bertukar gagasan, perasaan dan konsep dengan orang lain. Kemampuan ini memiliki keterkaitan dengan rasa percaya pada orang lain, kenyamanan terlibat dengan orang lain dan termasuk dengan orang dewasa. Yang ketujuh ada kooperatif, merupakan kemampuan untuk menyeimbangkan kebutuhannya sendiri dengan kebutuhan orang lain dalam kegiatan kelompok. Selanjutnya ada perkembangan kecerdasan emosi anak usia dini. Ada 5 komponen yang harus ditumbuh kembangkan pada anak usia dini agar mereka memiliki kecerdasan emosional, antara lain kemampuan mengenali emosi diri. Kemampuan mengenali emosi diri adalah kesadaran diri dalam mengenali perasaan-perasaannya. Suatu itu terjadi dari waktu ke waktu dalam kehidupannya. Pada usia 3-6 tahun, anak usia dini mulai bisa mengenali penyebab munculnya suatu perasaan dan konsekuensi dari munculnya perasaan tersebut. Yang kedua adalah kemampuan mengatur emosi diri. Kemampuan mengatur emosi diri merupakan kemampuan untuk menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap dengan tepat. Pada usia 3-6 tahun mulai muncul pada diri anak perbaikan strategi kognitif untuk mengatur emosinya. Hal itu bisa dilakukan karena pada usia tersebut anak sudah mulai mengenali penyebab munculnya suatu perasaan dan konsekuensi dari munculnya perasaan tersebut. Yang ketiga ada kemampuan mengenali emosi orang lain. Kemampuan mengenali emosi orang lain disebut dengan empati, yaitu pemahaman tersebut pada orang yang bersangkutan. Kemampuan empati pada anak akan semakin berkembang maksimal di usia 4-5 tahun. Pada usia tersebut, anak dapat mengembangkan pengertian yang lebih dalam terhadap keadaan emosi orang lain sejalan dengan meningkatnya kemampuan kognitif yang mereka miliki. Kemampuan mengelola emosi orang lain dapat membantu individu dalam menjalin hubungan dengan orang lain secara terbuka sehingga disukai oleh lingkungannya karena individu menyenangkan secara emosional. Pada usia 3-6 tahun, anak mulai bisa mengatur dirinya sendiri dalam berhubungan dengan orang lain. Hal itu mengindikasikan bahwa pada usia itu
anak mulai dapat mengelola emosi orang lain. Adapun menurut Desmita, menjelaskan pola perkembangan emosi anak dimulai sejak anak dalam kandungan atau prenatal, dan setelah lahir pola perkembangan emosi disertai dengan perkembangan temperamen, perkembangan kedekatan, Selanjutnya yaitu metode belajar yang menunjang perkembangan emosi anak. Metode belajar yang menunjang perkembangan emosi anak adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu belajar secara coba dan ralat, terutama melibatkan aspek reaksi. Anak belajar secara coba-coba untuk mengekspresikan emosi dalam bentuk perilaku yang memberikan pemuasan terbesar padanya. Yang kedua, belajar dengan cara meniru. Dengan cara mengamati hal-hal yang membangkitkan emosi tertentu pada orang lain, anak-anak bereaksi dengan emosi dan metode ekspresi yang sama dengan orang-orang yang diamati. Yang ketiga yaitu belajar dengan cara mempersamakan diri. Anak menirukan reaksi emosional orang lain dan terbuka oleh rangsangan yang sama dengan rangsangan yang telah membangkitkan emosi orang yang ditirukan. Selanjutnya yaitu belajar melalui pengkondisian. Penggunaan metode pengkondisian semakin terbatas pada perkembangan rasa suka dan tidak suka. Lalu pelatihan atau training. Belajar di bawah bimbingan dan pengawasan terbatas pada aspek reaksi. Hal ini dilakukan dengan cara mengendalikan lingkungan apabila memungkinkan. Macam-macam emosi anak usia dini. Yang pertama yaitu melepaskan perasaan stres dengan cara yang sesuai. Yang kedua itu mengungkapkan kemarahan dalam kata-kata ketimbang tindakan negatif. Yang ketiga yaitu bisa tenang dalam situasi sulit atau berbahaya. Yang keempat yaitu mengatasi perasaan sedih dengan cara yang tepat. Yang selanjutnya yaitu menangani situasi mengejutkan dengan kontrol, lalu menunjukkan kesukaan, kasih sayang, dan cinta terhadap orang lain. Selanjutnya itu menunjukkan minat, perhatian dalam kegiatan ruang kelas. Dan yang terakhir yaitu tersenyum, terlihat bahagia sepanjang waktu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.